Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama dengan saya, Pendeta Arisa Rahayuni, yang melayani di Resort IKM Mahakam, akan membawa kita di dalam renungan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami di sepanjang hari lepas hari. Dan kami pun mohon ampun ya Tuhan akan dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik itu dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kami mohon Tuhan Kau suci dan kuduskan kami, sehingga hidup dan keberadaan kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Sebentar kami akan membaca bersama firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon bimbingan, tuntunan, penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kehidupan kami dan memberkati hamba yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-32 sampai dengan ke-35, dengan perikop Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Yang berbahagia setiap orang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saya memberi judul untuk firman Tuhan hari ini adalah Tetap Semangat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pelayanan yang kita hadapi tentu tidaklah mudah. Apalagi pada saat ini kita berhadapan dengan situasi, kondisi cuaca yang tidak menentu, ditambah lagi dengan belum berakhirnya masa pandemi saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, pelayanan harus tetap berjalan. Sehingga dengan pelayanan yang kita lakukan, nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan. Dan jemaat juga dapat dikuatkan, dihibur, dan melewati firman Tuhan juga dapat memperoleh semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan untuk kita pada saat ini kita dapat melihat bagaimana semangat Rasul Petrus dalam pelayanannya. Pada ayat yang ke-32 dikatakan bahwa Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dapat kita bayangkan pada zaman dulu tentu tidaklah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasul Petrus. Namun ia tetap memiliki semangat di dalam pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Adakah Rasul Petrus mengeluh? Bapak, Ibu, kita dapat melihat ayatnya yang selanjutnya dalam firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Ketika ia berjumpa dengan 2 orang dari Yope untuk menemui Petrus, menyampaikan apa yang menjadi tujuan mereka bertemu dengan Petrus, dan tanpa menolak Petrus segera ikut mereka untuk pergi ke Yope. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana semangat Petrus dalam pelayanan. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang biasanya, usaha tidak mengkhianati hasil. Dan inilah bukti dari pelayanan Petrus. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan menjadi percaya kepada Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu,
Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga harus memiliki semangat di dalam pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kita melihat bagaimana pengharapan orang-orang yang mengharapkan pertolongan dari Petrus, di mana dikatakan di dalam firman Tuhan ada Eneas yang sedang dalam keadaan sakit dan Dorcas dikatakan yang sudah meninggal. Pengharapan di dalam Kristus tidak sia-sia. Eneas yang 8 tahun terbaring sakit dapat kembali pulih, Dorcas yang telah mati dapat bangkit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini masa-masa sulit kita hadapi, tetapi kita harus tetap memiliki semangat di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita percaya Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Kita percaya pula setiap berkat-berkatnya akan menyertai kehidupan kita yang percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini membawa berkat, semangat, sukacita dalam kehidupan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, firman-Mu telah kami dengar bersama ya Tuhan. Melewati sabda firman-Mu dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, terutama dalam kami menjalani hari-hari hidup kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun memohon penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kehidupan tiap-tiap revisi kami, dan dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan kami Tuhan. Kami mohon senantiasa Engkau memberkatinya ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, inilah kehidupan kami, pelayanan kami, hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.